Nah, halo adik-adik. Kita sudah mau mulai ibadah kita nih. Yuk, semuanya duduk yang tenang dulu ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau ambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, gimana kabar kalian 1 minggu ini? Nah, Koko harap kalian baik-baik saja ya. Nah adik-adik, meskipun kita cuma bisa beribadah di rumah kita, tapi Koko harap adik-adik boleh tetap semangat ya untuk beribadah kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oke yuk, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, hidupku bagai pelangi kasih. Adik-adik boleh sambil peraga juga ya di rumah ya. Menari bersukacitalah, melompat memuji Sang Raja. Ku senang karena Yesus baik. Kasihnya menara hidupku. Hilangkanlah keluh kesahmu, puji namanya. Hilangkanlah tangismu, sukacita. Hidupku bagai pelangi kasih, tawaria warnai hidupku. Damai Allah terpancar laluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawaria warnai hidupku. Damai Allah terpancar laluiku bagi semua orang. Yuk kita angkat sekali lagi yuk. Silakan menari. Menari bersukacitalah, melompat memuji Sang Raja. Ku senang karena Yesus baik. Kasihnya di hidupku. Hilangkanlah keluh kesahmu, puji namanya. Hilangkanlah kisah tangismu, sukacita. Hidupku bagai pelangi kasih, tawaria warnai hidupku. Damai Allah terpancar laluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawaria warnai hidupku. Damai Allah terpancar laluiku bagi semua orang. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, Koko pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada siang menjelang pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong Bapa di ibadah ini Tuhan agar dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau ayat hafalan nih. Ayat hafalan pada bulan ini terletak pada Roma pasal 10 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Oke, sekali lagi ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus
adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Oke, yuk tiba saatnya kita sudah mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Yesus Kasih Padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, Tuhan Yesus kasihlah. Ya Yesus kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus kasih padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, Tuhan Yesus kasihlah. Ya Yesus kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Yesus kasih. Ya Yesus kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, kita sudah mau mendengar firman Tuhan nih. Selamat pagi adik-adik, perkenalkan nama kakak Cindy. Nah, tadi kita kan udah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa di dalam hati aja ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi ingin mendengarkan cerita. Kiranya Kau berkati cerita yang kami dengar dan kakak yang menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kan kita udah mendengarkan cerita kakak Meli nih. Ada yang masih ingat gak tentang apa? Nah, ya, tentang Daud yang dikejar oleh Saul. Nah, kenapa Saul mengejar Daud? Karena Saul ingin berbuat jahat kepada Daud, yaitu berbuat jahat untuk membunuh Daud. Tapi Daud tidak membalas kejahatan itu. Daud malah berbuat baik, yaitu menolong Saul. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Daud yang diangkat menjadi Raja Israel. Yuk kita sama-sama dengerin. Pada suatu malam, Saul dan teman-temannya datang dari rumah dukun, yaitu rumah seorang perempuan yang dapat memanggil roh atau arwah yang sudah mati. Saul tahu bahwa perbuatan itu tidak baik dan dilarang oleh Tuhan. Dulu, waktu Saul menjadi raja yang baik, ia mengusir dukun yang memanggil arwah yang ada di negeri dia. Tetapi, justru sekarang Saul semakin jauh dari Tuhan. Ia tidak peduli lagi akan larangan Tuhan. Karena Saul sangat takut sebab orang Filistin sudah siap untuk menyerangnya. Setelah matahari terbit, peperangan hebat akan terjadi. Disitulah Saul merasa takut. Kemarin malam, Saul mencari Tuhan untuk mendapatkan petunjuk, tetapi Tuhan tidak lagi menjawab Saul. Akhirnya, dengan keputusasaan, Saul pergi ke rumah perempuan dukun untuk mencari jawaban. Jawaban yang didapat oleh Saul hanya satu, yaitu, "Besok engkau dan 3 anak laki-lakimu akan mati," kata perempuan dukun itu. Setelah itu, Saul pun kembali ke pegunungan Gilboa. Di situ, tentaranya sudah menunggu, tetapi Raja Saul sudah tahu bahwa ia tidak akan menang melawan orang Filistin. Dan pada akhirnya, Saul dan Yonatan mati.
Kemanakah Daud? Daud dan temannya yang lain tinggal jauh dari Saul. Karena itu, Daud tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi tak lama kemudian, setelah peperangan Saul dan orang Filistin, Daud didatangi seorang lelaki yang mengantarkan mahkota Saul dan gelang lengannya Saul. Daud terkejut dan bertanya, "Apa yang terjadi? Cepat, ceritakan kepadaku." Saya melihat peperangan yang hebat antara tentara Israel dan tentara Filistin. Orang Filistin menang dan tentara Israel lari ketakutan. Lalu, bagaimana dengan keadaan Raja Saul dan Yonatan anaknya? Saul dan Yonatan mati. mendengar kabar itu, Daud memegang pakaiannya lalu mengoyaknya sebagai tanda kesedihan. Daud tidak senang bahwa Saul akhirnya mati. Daud pun menangis kematian Saul dan Yonatan. Ia juga menangis karena bangsa Israel dikalahkan oleh Filistin. Padahal dulu di masa Goliat bangsa Filistin dipukul kalah oleh bangsa Israel. Saul sudah mati. Bangsa Israel kini tidak punya raja lagi. Daud sekarang harus maju dan memimpin bangsa Israel. Ia pernah ingat bahwa ia sudah diurapi untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi Daud tidak mau bertindak atas kemauannya sendiri. Ia harus bertanya dulu kepada Tuhan. Maka Daud datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. "Tuhan, apakah sudah saatnya bagiku untuk kembali ke tengah-tengah bangsaku dan tinggal di salah satu kotanya?" Dan Tuhan pun menjawab Daud katanya, "Ya, sudah saatnya. Oleh sebab itu, pergilah dan tinggallah di Hebron bersama keluargamu dan orang-orang yang mengikutimu dengan setia. Kota Hebron akan menjadi tempat tinggalmu." Pada hari itu, Daud mengumpulkan semua pengikutnya dan seluruh keluarganya juga. Ia mengumumkan kepada mereka apa yang telah Tuhan katakan, yaitu, "Hai orang-orangku yang setia, sekarang bersiaplah engkau beserta seluruh keluargamu, sebab besok kita akan menuju ke Hebron, tanah kita. Tuhanlah yang mengatakan kepadaku." Keesokan harinya, pagi-pagi benar, di mana sudah tampak banyak orang yang senang, yang bernyanyi kepada Tuhan. Daud berjalan di depan mereka untuk memimpin mereka semua. Setelah mereka berjalan beberapa hari, akhirnya mereka sampai di Hebron. Sebelum mereka sampai di inti kota Hebron, banyak orang yang di dalam kota sudah melihat Daud kembali. Dan mereka semua segera memberitahu kepada semua orang yang mereka temui di jalan. Hai, Daud sudah kembali. Daud sudah kembali bersama pengikutnya. Hai, Daud sudah kembali. Puji Tuhan. Balas yang lain, semua berlarian sambil menyampaikan berita itu. Daud sangat senang sekali. Setelah bertahun-tahun lama, ia dikejar oleh Saul bisa kembali ke negeri sendiri. Nah, para tua-tua kota atau yang biasa disebut dengan pemimpin kota juga menyambut Daud kembali dengan penuh sukacita. Lalu mereka meninggalkan Daud sebentar untuk berunding atau membicarakan sesuatu yang ada di dalam rumah. Sementara itu, banyak juga yang menceritakan pengalaman mereka masing-masing kepada Daud. Tak lama kemudian, ketua-tua Yahudi keluar untuk menemui Daud dan berkata, "Daud, sekarang kamu sudah berada di tengah-tengah kami kembali. Jadilah raja kami, karena kami sudah tidak punya raja lagi." Betapa berdebar-debarnya hati Daud. Ia teringat akan Nabi Samuel yang mengurapinya waktu itu untuk menjadi raja Israel. Sekarang janji Tuhan sudah digenapi. Hati Daud penuh dengan sukacita. Saat itu, memang baru satu suku di antara 12 suku yang mengakui Daud sebagai raja mereka. Tetapi, Daud berjanji akan memimpin suku itu dengan setiawan. Lalu, mereka pun mengurapi Daud untuk menjadi raja lagi. 7 tahun berlalu, kemudian semua suku lain juga meminta hal yang sama, yaitu Daud menjadi raja mereka. Akhirnya, mereka semua sekali lagi mengurapi Daud sebagai raja dan menaruh mahkota Saul di atas kepala Daud. Sekarang, Daud telah memerintah suatu kerajaan yang besar. Akan tetapi, di tengah daerah kekuasaannya, sesungguhnya masih ada satu kota yang belum ia kuasai, yaitu Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang banyak orang suku Yebus di situ.
Kota itu dikelilingi oleh tembok yang besar dan kuat, serta kota itu berada di atas sebuah bukit. Sampai saat ini, tidak ada yang berhasil mengalahkan tembok itu. Tetapi Daud yakin ia dapat mengalahkan kota itu, karena ia dan pasukannya yang disertai oleh Tuhan. Orang-orang Yerusalem mendengar maksud dari Daud dan menertawakan Daud, serta berkata, Engkau tidak akan sanggup memasuki benteng ini. Tembok kami sangat kuat dan yang menjaganya kami hanya perlu orang lumpuh. Engkau tetap tidak akan dapat memasukinya. Mendengar penghinaan itu, Daud menjadi marah. Ia ingin sekali mengalahkan mereka. Lalu Daud berkata kepada pasukannya, Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam benteng itu, ia akan kujadikan kepala atas pasukanku. Mari kita maju menyerang, dan jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Maka Daud bersama pasukannya menyerang Yerusalem, dan benar mereka mampu masuk dan menguasai kota itu. Daud melihat kota Yerusalem baik sekali untuk dijadikan ibu kota kerajaannya. Maka ia mengambil keputusan untuk tinggal dan memerintah seluruh Israel dan Yehuda dari kota Yerusalem. Begitulah janji Tuhan digenapi dan tepati kepada Daud bahwa ia akan memerintah raja atas seluruh bangsa Israel. Nah, adik-adik, tadi dari pelajaran cerita tadi kita bisa mengambil kalau Tuhan juga berjanji kepada Daud menjadikan dia seluruh raja Israel. Nah, begitu pula juga Tuhan janji kepada kita, yaitu janji mau menjadi gembala yang baik. Dan Tuhan juga berjanji untuk membuat hal yang baik dalam hidup kita. Begitu pula kita juga harus berjanji kepada Tuhan untuk selalu setia sama Tuhan. Dan kita juga harus berjanji pada Tuhan untuk melakukan hal yang baik kepada setiap orang. Nah, sampai di sini cerita kakak, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak di dalam hati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Cerita kami sampai di sini, kiranya Engkau berkati cerita kami. Supaya kami bisa menjadi Daud yang mempunyai hati yang penuh kasih ya Tuhan. Kiranya Kau berkati untuk kedepannya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita apa kan? Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus itu selalu menepati janjinya kepada kita. Nah, walaupun waktunya berbeda dengan waktu kita, tapi kita harus tetap sabar ya menunggunya. Nah, Tuhan Yesus itu pasti menepati janjinya. Yuk kita mau angkat pujian lagi yuk. Kita katakan berani tampil beda. Saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis meredaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
pemenang. Aku berani tampil beda. Aku apa? Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke, ibadah kita sudah mau selesai nih adik-adik. Nah, yuk kita angkat pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Yuk kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin kami agar kami dapat selalu mengingat akan firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah.